Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, Saudara Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang, Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Saudara anggota Dewan yang terhormat, Saudara staf ahli, asisten, kepala badan, dinas, kantor bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang, Saudara pimpinan BUMD se-Kabupaten Sampang, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir pada acara penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan nota penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2020 bertempat di kantor BPKRI Perwakilan Surabaya. Bupati Sampang bersama Ketua DPRD Kabupaten Sampang telah menerima laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam artian secara umum, pemerintah Kabupaten Sampang telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang telah material posisi keuangan per 31 Desember 2019 untuk realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca arus kas, perubahan akuntas, dan catatan atas laporan keuangan. Pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk yang kedua kalinya ini sekaligus menuntut kita semua terus meningkatkan kinerja sehingga kita semua dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sampang menjadi semakin baik, transparan, dan akuntabel. Memenuhi ketentuan tentang penyampaian raperda pertanggungjawab pelaksanaan APBD bagaimana tersebut di atas. Saya telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kepada Ketua DPRD melalui surat tanggal 17 Juli 2020 nomor 900-538-434-302-2020. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kepada DPRD terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan
karena jadwal pelaksanaan audit yang tertunda dan laporan hasil audit BPK RI baru diserahkan pada tanggal 29 Juni tahun 2020. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, saya sampaikan gambaran umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Pada tahun 2019, pendapatan daerah ditargetkan sebagai 1.838 miliar 354.530.537 rupiah 35 sen. Terrealisasi sebesar 1.855 miliar 492.183.263 rupiah 2 sen atau sebesar 100,93%. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah pada tahun 2019 dianggarkan sebesar 162 miliar 994.854.462 rupiah 35 sen. Terrealisasi sebesar 168 miliar 778.440.667 rupiah 2 sen atau 103,55% yang berasal dari sumber-sumber pendapatan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah terbesar diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 123 miliar 84.316.120 rupiah 11 sen atau 72,93% dari total realisasi PAD. 2. Pendapatan transfer pada tahun 2019 dianggarkan sebesar 1.610 miliar 844.076.075 rupiah terrealisasi sebesar 1.617 miliar 307.882.196 rupiah atau 100,40%. Yang berasal dari sumber pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, dan pendapatan transfer pemerintah provinsi. Realisasi pendapatan transfer terbesar berasal dari pendapatan transfer daerah alokasi umum sebesar 865 miliar 298.361.000 rupiah atau 53,50% dari total realisasi pendapatan transfer. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 dianggarkan 64 miliar 515.600.000 rupiah, realisasi sebesar 69 miliar 405.860.400 rupiah atau 107,58%. Yang besar berasal dari pendapatan hibah dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, SDN dan SMPN se-Kabupaten Sampang. Belanja dan transfer daerah. Belanja dan transfer daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran 2019. Dari sisi belanja dan transfer pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1.961.802.145 sen. Terrealisasi sebesar 1.318.935.76 sen atau sebesar 91,48%. Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari 1. Belanja operasional yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial dianggarkan sebesar 1.239.946.997,2 sen. Terrealisasi sebesar 1.356.398.893 sen atau 88,90%. 2. Belanja modal yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dianggarkan sebesar 381.983.041 sen. Terrealisasi sebesar 361.291.071 sen atau 93,80%. 3. Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah serta pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dianggarkan sebesar 3.955.225.000 rupiah, terrealisasi 1.397.597.136 rupiah atau 34,28%. Digunakan untuk penanganan darurat bencana alam tahun 2019 dan pengembalian dana hibah serta bantuan keuangan provinsi tahun 2018 yang tidak terserap. 4. Transfer yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, bantuan keuangan kepala desa dan bantuan keuangan kepada parpol dianggarkan sebesar 340.416.247.054 rupiah 59 sen. Terrealisasi sebesar 333.6.324.835 rupiah atau 98,94%. Adapun realisasi belanja perurusan pemerintah daerah sebagai berikut. Urusan wajib layanan dasar terdiri dari 1. Urusan pendidikan dialokasikan sebesar 569.393.771 rupiah 36 sen. Realisasi sebesar
522 miliar 831 juta 520.980 rupiah 50 sen atau 92,49%. Dua, urusan kesehatan dialokasikan sebesar 343 miliar 299 juta 776.861 rupiah 27 sen. Terrealisasi sebesar 286 miliar 527 juta 632.936 rupiah 26 sen atau 83,46%. Ketiga, urusan pekerjaan umum dan tata ruang dialokasikan sebesar 187 miliar 607 juta 959.483 rupiah 94 sen. Terrealisasi sebesar 180 miliar 363 juta 714.695 rupiah atau 96,11%. 4. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dialokasikan sebesar 63 miliar 731 juta 804.360 rupiah. Terrealisasi sebesar 62 miliar 44 juta 925.821 rupiah atau 97,35%. 5. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dialokasikan sebesar 11 miliar 902 juta 130.278 rupiah. Terrealisasi sebesar 9 miliar 346 juta 436.751 rupiah atau 78,53%. 6. Urusan sosial dialokasikan sebesar 9 miliar 523 juta 391.475 rupiah. Terrealisasi sebesar 7 miliar 967 juta 357.585 rupiah atau 80,66%. B. Urusan wajib bukan layanan dasar terdiri dari 1. Urusan ketahanan pangan dialokasikan sebesar 4 miliar 192 juta 942.412 rupiah 46 sen. Terrealisasi sebesar 3 miliar 686 juta 411.046 sen. Terrealisasi sebesar 3 miliar 686 juta 411.617 rupiah atau 87,92%. 2. Urusan lingkungan hidup dialokasikan sebesar 23 miliar 589 juta 594.020 rupiah. Terrealisasi sebesar 2 miliar 748 juta 962.150 rupiah atau 92,20%. 3. Urusan administrasi pendudukan dan catatan sipil dialokasikan sebesar 7 miliar 266 juta 480.630 rupiah. Terrealisasi sebesar 6 miliar 634 juta 280.599 rupiah atau 91,30%. 4. Urusan pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan sebesar 11 miliar 173 juta 206.100 rupiah. Terrealisasi sebesar 100 miliar 679 juta 924.900
rupiah atau 95,59%. 5. Urusan pengendalian penduduk dan keuangan berencana dialokasikan sebesar 13.677.449 rupiah, terrealisasi sebesar 9.815.031.087 rupiah atau 75,11%. Urusan yang keenam, urusan perhubungan dialokasikan 22.158.587 rupiah, terrealisasi sebesar 20.665.806.209 rupiah atau 93,29%. Yang ketujuh, urusan komunikasi dan informatika dialokasikan sebesar 11.220.550 rupiah, terrealisasi sebesar 10.341.061.961 rupiah atau 91,46%. 8. Urusan koperasi, usaha mikro dan menengah dialokasikan sebesar 6.792.594.167 rupiah, terrealisasi sebesar 5.607.221.715 rupiah atau 82,55%. 9. Urusan penanaman modal dialokasikan sebesar 5.834.194 rupiah, terrealisasi sebesar 4.825.409.829 rupiah atau 94,86%. 10. Urusan kepemudaan dan olahraga dialokasikan sebesar 26.674.805.139 rupiah, terrealisasi sebesar 25.453.773.616 rupiah atau 94,36%. 11. Urusan kearsipan dialokasikan sebesar 5.893.599.674 rupiah, terrealisasi sebesar 4.645.210.572 rupiah atau 91,38%. C. Urusan pilihan terdiri dari urusan pilihan terdiri dari 1. Urusan kelautan dan perikanan dialokasikan sebesar 6.714.705 dialokasikan sebesar 6.714.705.793 rupiah, terrealisasi sebesar 6.040.318.326 rupiah atau 90,02%. 2. Urusan pertanian dialokasikan sebesar 27.811.764.121 rupiah, terrealisasi sebesar 22.989.386.484 rupiah atau 81,60%. 3. Urusan perdagangan dialokasikan sebesar 22.650.605.937 rupiah, terrealisasi sebesar 21.592.919.200
rupiah atau sebesar 95,35%. D. Unsur penunjang urusan pemerintah terdiri dari 1. Satu, perencanaan dialokasikan sebesar 11.818.518.840 rupiah, terrealisasi sebesar 10.702.613.889 rupiah atau 90,47%. Kedua, keuangan dialokasikan sebesar 436.636.738.300 rupiah 79 sen, terrealisasi sebesar 488.921.221.950 rupiah atau 94,73%. 3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dialokasikan sebesar 8.913.412.000 rupiah, terrealisasi sebesar 7.283.644.061 rupiah atau sebesar 81,72%. Unsur penunjang lainnya terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana dan Kecamatan. Dialokasikan sebesar 142.428.258.176 rupiah 20 sen. Terrealisasi sebesar 131.911.859.680 rupiah atau 92,62%. Pembiayaan digunakan untuk penutupan selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja daerah terdiri dari 1. Pembiayaan penerimaan merupakan sisa lebih perhitungan tahun 2018 dan penerimaan kembali investasi dana bergulir ditargetkan sebesar 131.752.271.607 rupiah 67 sen, terrealisasi 131.443.260.467 rupiah 67 sen atau sebesar 9,9,77%. 2. Pembiayaan pengeluaran pada APBD tahun anggaran 2019 tidak dianggarkan. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau SILPA tahun anggaran 2019 terrealisir sebagai sebesar 184.616.796.794 rupiah 93 sen merupakan penjumlahan dari surplus APBD tahun anggaran 2019 ditambah pembiayaan itu tahun 2019. Jumlah SILPA tersebut termasuk SILPA BLUT RUCD serta SILPA pengelolaan dana dan migas BKN pada 21 puskesmas dan SILPA dana BOS, SD, SDN dan SMPN se-Kabupaten Sampang. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian gambaran umum rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan tugas pembantuan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon dukungan Dewan yang terhormat
untuk senantiasa secara bersama-sama membangun dan memperbaiki kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya yakin bahwa keharmonisan dan kerjasama yang baik telah terbangun selama ini akan mampu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sehingga obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Sampang hebat dan bermartabat akan dapat terwujudkan. Terakhir, apabila ada kekurangan dalam penyampaian nota penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pengabdian kepada seluruh masyarakat Sampang. Atas perhatian dan terhormat segenap anggota Dewan dan seluruh undangan yang hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan rakyat diutamakan, Sampang hebat dan bermartabat, penuh semangat.